Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, setelah pulang dari Isra dan Mi'raj, karena itu perjalanan malam hari, beliau pulang sudah pagi. Pada saat itu pagi sudah mulai kelihatan matahari di pagi hari. Awal pagi kita di waktu syuruk, gitu kan. Duduklah Nabi SAW di depan Ka'bah. Duduk depan Ka'bah, merenungi kejadian semalam ini, kejadian yang spektakuler, yang luar biasa. Duduk Nabi SAW merenungi lewat Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Ini orang julukannya di Mekah Abul Hakam, orang yang bijaksana. Dan pada saat itu dia raja di Mekah. Tapi Nabi SAW suruh kita panggil dia siapa? Abu Jahal. Jahal ini super goblok. Bukan cuma goblok, super goblok. Luar biasa. Lalu dia lihat Nabi SAW lagi merenungi, kayak ada sesuatu lagi difikirin. Dia bilang, wahai Muhammad, kalau bahasa kita ginilah, bahasa sederhana riwayat itu, kenapa kau melongo-longo seperti ini? Kamu kayak orang bingung, ada apa? Nabi SAW dengan polosnya ceritain, semalam, ini yang diceritain kepada Abu Jahal. Ini yang paling benci sama Islam. Kata Nabi SAW, semalam datang kepada saya malaikat bernama Jibril. Jibril datang membawa burak. Burak itu kuda bersayap. Ini kuda bersayap sampai hari kiamat tidak ada nih kalau di kehidupan kita. Zaman itu, sekarang saja orang tidak percaya kalau ada kuda bersayap gitu kan. Apalagi zaman kuda bersayap, terbang. Saya naik di atasnya terbang. Dimanapun matanya lihat sebuah tempat, kakinya sudah di sana. Lalu saya tiba di Palestina. Turun di Masjid Aqsa, saya sholat. Saya imami para nabi-nabi. Nabi-nabi ini 120.000 orang. Bagaimana bisa? Allahu a'lam. Nabi sampaikan, saya imam. Lalu kemudian saya naik di atas burak, saya mi'raj ke langit. Di langit pertama ketemu dengan Adam, langit kedua ketemu dengan nabi yang bersaudara sepupu, Isa dan Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Idris, langit keempat ketemu dengan Yusuf, langit kelima ketemu dengan Harun, keenam Musa, ketujuh Ibrahim alaihissalam. Tentu kisah Isra Mi'raj panjang ya, karena perjalanan antara Mekah ke Palestina itu selama perjalanan Nabi SAW diperlihatkan tentang jenis-jenis azab kubur. Saya nggak ceritain di sini. Yang jelas Nabi SAW ceritain semua tuh, apapun yang terjadi. Saya ringkaskan saja. Kemudian waktu Mi'raj ke langit, Nabi SAW ketemu dengan nabi-nabi ini lalu ngobrol. Sempat ngobrol sama Adam, ngobrol sama Yahya dan Isa, ngobrol sama Yusuf, sama Idris, sama Harun, sama Musa, sama Ibrahim alaihissalam. Tapi yang masyhur riwayat adalah Nabi SAW banyak berbicara dengan Musa. Pada saat menerima waktu 50 waktu sholat, beliau turun di langit ketujuh, Ibrahim tidak ngomong, langit keenam Musa tahan. Lalu bertanya, berapa yang diperintahkan umatmu hai Muhammad? Berapa yang Allah perintahkan? Kata Nabi SAW 50 waktu sholat. Minta keringanan, umatmu tidak bisa. Lalu kemudian Nabi SAW kembali, minta diringankan 5, jadi sisa 45. Ditahan lagi sama Musa. Musa berkata, berapa hai Muhammad? Kata Nabi SAW 45. Masih berat, minta ringankan. Terus saja Musa AS menahan Nabi SAW 5 sampai sisa 5 nih, yang kayak kita kerjain sekarang. Itu pun Musa masih bilang minta keringanan. Bayangkan Bapak Ibu sekarang kalau 50 waktu sholat per 15 menit azan, siap nggak? Ini aja 5 waktu sholat sudah ngos-ngosan gitu. Safnya kadang-kadang sholatnya cuma imam sama muazzinnya saja gitu. Yang jelas Nabi Musa AS seperti itulah kisahnya. Sampai sisa 5 lalu Nabi SAW mengatakan, saya sudah malu dengan Tuhanku, bolak-balik terus gitu kan. Maka terdengar suara dari langit, Allah berfirman, hai Muhammad, dia 5 waktu sholat tapi pahalanya 50 waktu sholat. Karena setiap umat Muhammad SAW kalau berbuat satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ringkas cerita adalah Nabi SAW mengatakan, saya balik ke Mekah, saya balik ke Palestina, lalu balik ke Mekah. Tentu kisah ini cuma pendek yang saya sampaikan. Kisahnya ini mungkin 10-20 kali lipat lebih panjang daripada ini. Karena panjang lebar. Yang jelas Abu Jahal waktu dengar itu melongo, diam, langsung dia katakan waktu sudah selesai, hai Muhammad, kau menempuh perjalanan Mekah Palestina yang kami tempuh dengan kecepatan kuda terbaik kami sebulan, pulang juga sebulan, 2 bulan dalam 1 malam. Kata Nabi SAW dengan penuh keyakinan, iya. Abu Jahal dengan semangat mengatakan, hai Muhammad, kau mau ceritain tidak ke orang Mekah kalau saya kumpulin mereka? Kata Nabi SAW, iya. Nah, emang mesti diceritain kan? Bagi Abu Jahal ini gila, nggak masuk di akal udah. Kuda terbang, bersayap, pergi ke Palestina perjalanan sebulan. Sama kalau kita sekarang di masjid ini ada yang bilang, tadi Bapak Ibu sekalian saya jam 8 pagi take off dari Jakarta ke Jeddah, sekarang sudah tiba lagi dari Jeddah.
Percaya nggak kira-kira? 9 jam pergi, 9 jam pulang. Ada pesawat loh ya. Bagaimana zaman dulu? Sebulan pergi, sebulan pulang, 1 malam, bayangkan. Dan ini juga sebuah pelajaran Bapak Ibu sekalian, tidak gampang menjadi sahabat Nabi. Bapak Ibu harus bersyukur, saya sangat bersyukur kita lahir sekarang. Betul sahabat punya fadilah, tapi kalau kita hidup zaman dulu kita bisa seperti Abu Jahal. Susah jadi seperti Abu Bakar, nggak gampang. Ada orang di kampung padang pasir buta huruf ngaku Nabi. Coba, beriman dah kira-kira? Kita sekarang sudah lahir, orang tua kita sudah muslim, Quran sudah lengkap, masjid banyak, banyak dai-dai bisa nyampein dalam bahasa kita. Kalau zaman dulu berat sekali itu. Baiklah, Abu Jahal bilang, wahai Muhammad, kau mau ceritain? Kata Nabi SAW, iya. Dipegang tangan Nabi SAW oleh Abu Jahal, dibawa ke sebuah bukit namanya Bukit Abi Kubais. Bukit ini Bapak Ibu sekalian, dulu di zaman itu ada di sebelahnya Safa dan Marwah. Ini khusus untuk iklan saja. Orang naik ke atas, dan yang boleh naik cuma budak. Ada satu budak ditugasin, dia cuma dia. Yang lain nggak boleh naik. Kalau naik dipenggal nih, nggak boleh. Ini khusus berita penting. Seperti kalau ada yang mau serang Mekah, atau ada kepala suku yang mati, ada anak kepala suku yang lahir, seperti itulah. Abu Jahal naik ke atas Bukit Abi Kubais bersama Nabi SAW. Waktu orang-orang lihat ada 2 orang. Pertama kali dalam sejarah Mekah, Bukit Abi Kubais dinaiki oleh 2 orang, dan mereka kaget. Di atasnya raja mereka Abu Jahal, dan yang satu adalah Nabi Muhammad SAW, orang terpercaya di Mekah. Ini ada apa nih? Maka orang-orang kafir kumpul karena Abu Jahal, orang-orang beriman kumpul karena Nabi Muhammad SAW. Waktu mereka sudah kumpul, Abu Jahal bilang, wahai masyarakat Mekah, dengarkan baik-baik apa yang Muhammad mau sampaikan. Ini kalau Abu Jahal niatnya baik, mau nyampein dakwah, luar biasa pahalanya kalau dia masuk Islam. Masalahnya tidak, dia mau mempermalukan Nabi SAW. Niatnya itu.